Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Allah itu tetap setia dalam hidup kita. Allah tidak membiarkan kita untuk berjalan bekerja sendiri, tetapi Allah terus bersama dengan kita, sehingga ini yang kita anak pusung dan kita sayur, namun banyak pergumulan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal kita, Dia selalu bersama kita. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 25 dibaca, 23 dibaca hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Matius 8 ayat 23 hingga ayatnya ke-27. Firman Tuhan ini saya bacakan buat kita semua. Lembaga kita memberi judul Angin Ribut Diredapkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun tak kepadanya." Sampai di sini pembacaan kita, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan. Yang menjadi tema kita pada saat ini ayatnya yang ke-27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau tak kepadanya." Dan saya berikan tema yang lebih baik lagi. Percayalah sesungguhnya kepada Yesus. Percayalah sesungguhnya kepada Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita berada pada tanggal 23 Februari. Jadi perjalanan hidup kita yang tahunnya sudah 54 hari, ya salah. Dari 31 tambah 23 berarti 54. Ya. Kalau tahun ini 365. Jadi kalau kita hitung dan kita kurangi tinggal 306 hari. Ya. Jadi dalam perjalanan yang ke-54 hari ini sesungguhnya sudah banyak yang kita alami dan kita rasakan dalam kehidupan ini. Kita hidup sekarang ini, kalau firman Tuhan pada hari ini, berarti kita lagi di ruangan, satu perahu.
berbicara jemaat berarti satu perahu. Kalau berbicara keluarga berarti juga satu perahu. Berbicara pribadi satu perahu. Ya. Berbicara masyarakat berarti kita satu perahu. Berarti kalau hidup sebagai pribadi kita mendalam sendiri. Ya. Hidup sebagai keluarga juga seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan, ya, kita berangkat dari pulau menuju ke pulau. Pulau itu kira-kira apa ini? Ya, yang kita tuju pulau apa? Jadi kita bertanya-tanya, pulau apa yang kita tuju? Selama kita berada di dunia ini, ya, pulau yang kita tujui yaitu setiap tahun. Hari ini kita menjalani tahun 2025. Tahun 2026 satu pengharapan supaya kita bisa nikmati tahun 2026. Sekarang kita lihat pembacaan ini di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ke danau menyeberang. Cuma dengan sekonyong-konyong apa yang terjadi? Angin, badai, sampai kena dua anak kok, upai susah di pengalaman. Hanya murid-murid Tuhan Yesus ya, dengan keadaan ini mereka sudah bisa takut. Mereka tidak menyadari bahwa mereka bersama Yesus. Mereka bersama Yesus. Kalau kita baca di dalam Markus 4 ayat 22 ke 34 ya, ayatnya 41. Ya. Di situ apa yang mereka katakan? Guru. Sedangkan Tuhan Yesus sedang mau di bagian berita di pus. Guru, tolong. Kita sudah binasa. Tuhan Yesus binasa. Kamu ini ya takut dan kurang percaya. Berarti murid-murid Tuhan Yesus ada orang yang bersama-sama, mungkin ada perahu lain yang bersama-sama. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tahu bahwa guru yang bersama-sama, tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus ini yang berikan keselamatan. Jadi dalam hidup ini barangkali kali yang saudara kita, kapan kita mengenal Yesus yang sesungguhnya? Kapan kita mengenal Yesus? Kalau saya barangkali mengenal Yesus sejak saya sudah suami, sudah diajar, sudah mengenal Yesus. Namun sampai pada hari ini saya katakan belum sesungguhnya saya mengenal Yesus. Belum sesungguhnya saya percaya kepada Yesus. Karena apa? Biasanya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya. Mungkin kita berpikir karena keadaan yang saya alami terjadi seperti ini. Mungkin karena yang baru-baru itu kejadian tanggal 13 yang lalu. Yang tahu Basuse. Jadi waktu tas Bangkamu. Jadi aku follow di tempat tahu, ya aku. Waktu laku, Pak juga akan polisi medisoni. Sebelumnya yang tak bangun dulu, serta yang pulang ke kuda, yang tidak kuno.
dunia ini sudah biru, bengkak. Jadi dia anu bagaimana? Saya berpikir dari yang belum kai, kayak kita anak susila, suruh kalian ngomong deh. Terpaksa saya pikir saya tetap teruskan saya punya yang dunia anggap. Dan mungkin Roh Kudus bekerja. Kamu anu dunia nangdo, aku kono aku, aku sabna. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Itu yang punya. Baik, anu malas serta yang betul lagi mikrofi, bongkar-bongkar, padahal apa benar? Kalau saya beri mampu, akan makanya malas. Memang nama bapak bagaimana malas. Yang pilih memang kemana malas. Sampai yang beri gunungan, yang tidak bloki, yang mutinya, yang tidak kan kita beli, ya. Cuma harus seperti itu. Jadi saya percaya apa yang Tuhan buat sungguh luar biasa. Itu berarti kita sudah mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kita percaya Yesus yang melakukan semua. Bukan berarti serta terjadi umpamanya kesembuhan, ini hanya aku kekuatan sendiri atau yang tetapi itulah Yesus sendiri. Kita percaya bahwa Yesus yang menyembuhkan, bukan siapa-siapa. Jadi dan selama sampai hari ini Yahweh akan menyembuhkan. Saya tidak menyembuhkan. Saya tidak menyembuhkan. Saya percaya Tuhan yang menyembuhkan. Namun anu baik. Saya penutup. Saya percaya bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Saya tidak merasa takut dan minta untuk sekolah. Jadi kita sekarang sementara mendayung perahu untuk menuju pulau tahun 2026. Di dalam kita menjalani kehidupan ini kita pastikan anak yang terjadi tidak terbuat. Pasti ada yang terjadi. Apa dia mewakili atau mewakili ada atau niat Tuhan anak manusia kita itu tetap ada. Dan kita percaya dan kita yakin. Tetapi firman Tuhan katakan karena kita dalam keadaan seperti itu kita minta tolong Tuhan. Setelah perbuatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, apakah kita percaya bahwa Tuhan yang melakukan itu atau bukan? Seperti Tuhan Yesus di baknya danau menjadi tujuh. Dan namanya rombu. Berarti mereka tidak mengenal Yesus dalam perjalanan pelayanan yang sudah bersama-sama. Tetapi sesungguhnya mereka belum mengenal Yesus, sehingga mereka bertanya, nyembahnya. Tapi saya percaya hari ini kita, apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, apa kita sakit, kita mengalami kesembuhan, kita yakini itu adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah perbuatan Tuhan. Umpamanya dia berdoa, kita minta tolong sama Tuhan, jalan keluar mana yang kita tempuh? Kita melanggar. Itu bukan karena usaha kita, tapi itu adalah pertolongan Tuhan. Tuhan akan petunjuk yang keluar yang terbaik dalam hidup kita. Jadi dalam hidup ini kita percaya dan kita mengenal Tuhan.
Tuhan yang mampu mengendalikan hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, dalam perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya, percayalah, jangan takut. Apabila sudah mengenal Yesus sebagai Juru Selamat, Dia sebagai penolong yang setia dalam kehidupan. Setiap orang yang mengenal Tuhan berarti dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jadi kita mau tumbuh di dunia ini, kita jalan hidup ini. Ini boy punya. Itu boy punya. Karena kita kayak Tuhan Yesus yang tetap bersama dengan kita. Dalam keadaan apapun yang kita jalani, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap tolong kita. Kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Dia, kita mengenal Dia yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mengenal dan kita tidak percaya, pasti kita masih takut dalam kehidupan. Jadi, karena kita mengenal Yesus, kita percaya dan kita tidak berstaha. Kalau kita merasa takut dan kita tidak percaya, maka kita tidak mengenal Yesus. Mari percaya kepada Yesus dan kenallah bahwa Dia yang melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Biarlah hidup yang kita jalani hari ini dan seterusnya, Tuhan tetap bersama kita. Tuhan memberkati firman.